Pilar pertama pembangunan masjid. Hijrah Rasulullah ke Madinah menandai terbentuknya wilayah Islam, yakni Darul al-Islam pertama di muka bumi, selain menandai berdirinya negara Islam, yakni Daulah Islamiyah di bawah kendali langsung sang pendiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Madinah, Rasulullah segera membangun pilar-pilar penting negara. Pilar-pilar itu mewujud dalam 3 program, yaitu membangun masjid, mengikat tali persaudaraan antar muslim, utamanya antara muhajirin dan ansor, dan menetapkan undang-undang dasar atau dustur yang mengatur sistem kehidupan kaum muslim dan memperjelas hubungan mereka dengan kalangan non-muslim, khususnya Yahudi. Kita akan memulai bahasan dari pilar pertama bagi negara Islam yang baru saja terbentuk, yaitu pembangunan masjid. Di awal telah disebutkan bahwa unta Rasulullah berhenti di sebidang tanah milik 2 anak yatim. Di tanah yang sama, jauh sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, As'ad bin Zararah pernah membangun musola. Di tanah itu pula lah, Rasulullah memerintahkan mereka membangun masjid. 2 anak yatim Ansor yang berada di bawah perwalian As'ad bin Zararah, lalu dipanggil oleh Rasulullah untuk menyampaikan niat beliau membangun masjid di tanah itu. Mereka menjawab, "Kami akan menghibahkan tanah ini kepadamu wahai Rasulullah." Namun Rasulullah bersikeras menolak dan memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar. Di atas tanah itu tumbuh beberapa pohon garkat dan kurma, juga ada beberapa kuburan orang musyrik. Kemudian atas perintah Rasulullah kuburan-kuburan itu dibongkar, pohon-pohonnya ditebang dan kayunya dipergunakan untuk membangun bagian kiblat masjid. Lalu masjid dibangun setelah tanah dibersihkan dan diratakan. Panjang masjid dari mulai bagian depan kiblat hingga bagian belakangnya sekitar 100 hasta, begitu juga lebar kedua sisinya. Dinding masjid dibangun memakai batu bata. Rasulullah terlibat langsung dalam pembangunan masjid ini bersama para sahabat. Beliau misalnya ikut mengangkut batu. Waktu itu, kiblat masjid masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Pilar-pilar masjid terbuat dari batang pohon kurma, sementara atap terbuat dari pelepahnya. Seorang sahabat bertanya, "Tidakkah kita memberinya atap?" Rasulullah menjawab, "Berilah atap seperti atapnya gubuk Musa yang terbuat dari ranting-ranting kecil dan anyaman pelepah. Masalahnya ini harus cepat rampung." Sementara bagian lantai masjid dihampari pasir dan kerikil kecil. Al-Bukhari dalam Sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika waktu sholat tiba, yakni sebelum masjid didirikan, Rasulullah mendirikan sholat di tempat penambatan kambing. Anas menuturkan, Rasulullah kemudian memerintahkan pembangunan masjid. Dipanggillah beberapa pemuka Bani Najjar. "Berapa hendak engkau jual tanah kalian ini wahai Bani Najjar?" tanya Rasulullah. Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak menginginkan harga kecuali dari Allah." Anas melanjutkan, "Di tanah itu ada beberapa makam orang musyrik, juga puing bangunan dan pohon kurma." Rasulullah memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dibongkar, puing bangunan diratakan, dan pohon kurma ditebang. Bagian kiblat masjid dibuat dari jajaran kayu pohon kurma yang ditebang itu, sedangkan kusen pintu dan jendela dibuat dari batu. Para sahabat bersama-sama memindahkan bebatuan. Rasulullah pun ikut bekerja. Selama pembangunan masjid, beliau berdoa, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah kaum muhajirin dan ansor." Masjid Nabi tetap dalam bentuk awal pembangunannya hingga masa Khalifah Abu Bakar, tanpa penambahan atau perubahan sedikit pun. Renovasi baru terjadi di masa Umar, itu pun hanya sedikit dan tetap mengacu pada bentuk awal bangunan masjid di masa Nabi yang dibuat dari batu bata, pelepah kurma, dan berpilar kayu. Renovasi besar-besaran terjadi pada masa Utsman. Ada perubahan dan penambahan signifikan pada beberapa bagian masjid, seperti dinding masjid yang dibuat dari batu yang diukir dan diplester. Petikan pelajaran. Dari paparan di atas,
ada beberapa poin penting yang mesti dicatat dan direnungkan. Pertama, urgensi masjid di tengah masyarakat Muslim dan negara Islam. Tak lama setelah tiba dan menetap di Madinah, Rasulullah membangun komunitas yang terdiri atas Muslim Muhajirin dan Ansor. Setelah itu, langkah yang dilakukan adalah mendirikan masjid. Bukanlah suatu yang mengherankan, sebab mendirikan masjid adalah langkah utama dan paling penting dalam pembentukan komunitas Muslim. Karena masyarakat Muslim baru bisa berdiri kukuh bila sistem Islam juga akidah dan etikanya yang semuanya bersumber dari spiritualitas masjid, dipatuhi dan dipegang erat-erat. Di antara sistem dan etika Islam adalah terwujudnya ikatan tali persaudaraan antar Muslim. Namun penting untuk dicatat, ikatan persaudaraan takkan pernah bisa terwujud kecuali melalui masjid. Jika kaum Muslim tidak pernah berjumpa satu sama lain di rumah Allah setiap hari, mustahil persaudaraan dapat terjalin. Mereka akan dihalangi sekat-sekat perbedaan kedudukan, kekayaan, dan status sosial. Di antara sistem dan etika Islam lainnya adalah penyebaran ruh persamaan dan keadilan di tengah masyarakat yang melampaui perbedaan status dan kedudukan mereka. Namun, ruh ini takkan terwujud kecuali jika kaum Muslim berbaris dalam satu barisan yang kukuh setiap hari, berdiri bersama-sama menghadap Allah. Hati mereka harus terpaut satu sama lain dalam ruang penghambaan kepada Allah yang Maha Mulia. Artinya, jika setiap Muslim rukuk dan sujud di rumah masing-masing tanpa ketertautan dan kebersamaan, mustahil ruh keadilan dan persamaan dapat menundukkan sifat egois dan keakuan yang sudah mengakar di tubuh masyarakat. Sistem dan etika Islam lainnya adalah meleburnya seluruh Muslim dalam satu wadah kesatuan yang diikat oleh tali Allah, yakni hukum dan syariatnya. Namun, jika di tengah masyarakat Islam tidak ada masjid yang menjadi tempat mereka berkumpul dan mempelajari hukum Allah dan syariatnya, persatuan dan kesatuan mereka pasti akan hancur. Mereka akan mudah terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil, dikalahkan ambisi dan nafsu dunia. Maka demi mewujudkan seluruh elemen di atas di tengah masyarakat Islam yang baru terbentuk, Rasulullah membangun masjid sebelum menjalankan program-program lainnya. Kedua, bagian kisah ini memberi kita gambaran mengenai hukum bertransaksi dengan anak kecil yang belum mencapai usia balik, yakni bisa membedakan baik buruk. Sebagian fuqaha, termasuk kalangan Hanafiyah, menjadikan hadis tentang pembelian sebidang tanah milik dua anak yatim oleh Rasulullah di atas sebagai dalil diperbolehkannya transaksi jual beli dengan anak yang belum mencapai usia balik. Jika transaksi jual beli dengan anak belum balik dianggap tidak sah, Rasulullah tentu takkan membeli tanah itu dari kedua anak yatim tersebut. Sementara, kebanyakan fuqaha yang berpendapat tidak sahnya transaksi jual beli dengan anak kecil yang belum balik berdalil dengan firman Allah, dan janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia dewasa. Kemudian berkaitan dengan hadis di atas, mereka menanggapinya dengan dua catatan. Pertama, dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, Nabi tidak membeli langsung tanah itu dari kedua anak itu, tetapi dari paman yang menjadi wali mereka. Jadi, pendapat kalangan Hanafiyah di atas tidak bisa dibenarkan dan tidak berdasar. Kedua, Rasulullah memiliki hak perwalian dalam urusan seperti itu. Artinya, beliau bisa membeli tanah itu dari kedua anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai wali bagi seluruh kaum muslimin, bukan sebagai individu. Ketiga, diperbolehkannya membongkar kuburan dan menggunakan tanahnya yang telah diratakan dan dibersihkan untuk masjid. Ketika mengomentari hadis pembongkaran makam, Al-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan dibolehkannya membongkar makam lama dan menjadikan tanahnya untuk tempat sholat atau masjid. Syaratnya, bagian tanah yang bercampur nanah dan darah mayat yang dikubur di sana telah dibersihkan dan disingkirkan. Hadis ini juga menjadi dasar dibolehkannya menjual tanah perkuburan,
dan tanah itu tetap menjadi hak milik si pemilik yang bisa diwariskan selama belum diwakafkan. Kuburan di tanah milik dua anak yatim tersebut adalah kuburan yang sudah lama. Jadi, mustahil masih ada campuran darah dan nanah dari mayat yang dikubur di sana. Meski demikian, atas perintah Rasulullah kuburan itu tetap digali, dibongkar, dan tulang belulang yang masih tersisa dipindahkan ke tempat lain. Kami berpendapat, perkuburan kuno boleh dibongkar dan tanahnya bisa dijadikan masjid jika tidak berstatus tanah wakaf. Jika berupa tanah wakaf, dia tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan apapun selain yang dikehendaki si muwakif. Keempat, bagian ini memberi kita gambaran mengenai hukum memugar, menghias, dan mengukir masjid. Maksud memugar di sini adalah memperkuat bagian-bagian masjid, seperti dinding, atap, dan pilar, dengan batu-batuan atau semisalnya. Maksud mengukir dan menghias adalah memberikan tambahan hiasan pada bentuk asal bangunan masjid. Para ulama membolehkan pemugaran masjid. Dalilnya adalah tindakan Umar dan Utsman yang merenovasi bangunan Masjid Nabi. Meski Nabi tidak pernah melakukannya, tidak berarti beliau melarangnya. Sebab, pemugaran tidak akan merusak hikmah pendirian masjid, tetapi justru menunjukkan kepedulian kaum muslimin terhadap syiar-syiar Allah. Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Memugar dan memperkuat bangunan masjid termasuk dalam makna memakmurkan masjid. Adapun praktik mengukir dan menghias masjid, oleh sebagian besar ulama dimakruhkan, yakni makruh tanzih, bahkan ada pula yang mengharamkannya. Semua ulama, baik yang berpendapat haram maupun makruh, sepakat mengharamkan penghiasan masjid yang menggunakan harta wakaf. Namun jika biayanya diambil dari harta pihak yang membangun masjid, masih terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Menukil dari Imam Al-Baghawi, Az-Zarkashi menuturkan, tidak dibolehkan menghias masjid dengan biaya dari harta wakaf. Jika itu terjadi, orang yang melakukannya harus mengganti harta wakaf yang telah dikeluarkan. Lalu, jika menghias masjid menggunakan harta pribadi, hukumnya tetap makruh karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sholat di dalam masjid. Kami tak perlu menjelaskan perbedaan antara memugar dalam pengertian umum dan mengukir atau menghias dalam pengertian khusus, karena sudah gamblang. Memugar masjid seperti telah disebutkan, tidak merusak hikmah dan tujuan pendirian masjid. Namun, menghias masjid memiliki dampak yang berbeda, karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sholat dan menyibukkan hati mereka dengan memperhatikan keindahan duniawi. Padahal tujuan mereka masuk masjid adalah menghindari pikiran duniawi dan mengosongkan hati dari segala bujukannya. Dampak inilah sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, yang dulu pernah diingatkan Umar ketika dia memerintahkan pembangunan sebuah masjid, lindungilah jemaah sholat dari hujan dan jangan sekali-kali membuat masjid berwarna merah atau kuning sehingga dapat menimbulkan fitnah. Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang penulisan ayat Al-Quran pada bagian kiblat masjid, apakah termasuk kategori mengukir yang terlarang atau tidak. Dalam kitab Iklam Al-Sajid, Az-Zarkashi menyatakan, menulis ayat Al-Quran di bagian kiblat masjid hukumnya makruh. Pendapat senada juga dikemukakan Imam Malik. Namun sebagian fuqaha membolehkannya karena Utsman bin Affan pernah melakukannya pada Masjid Nabi, dan tidak seorang pun yang menentangnya. Dari huraian di atas, pembaca pasti bisa melihat kekeliruan banyak orang yang memakmurkan dan memugar masjid secara berlebihan di zaman sekarang. Dengan semua tenaga dan biaya, mereka menghias, mengukir, dan memperindah masjid dengan aneka ragam bentuk kemegahan fisik. Bahkan orang yang masuk ke dalam masjid yang mereka bangun nyaris tak dapat merasakan makna penghambaan diri kepada Allah, tetapi sibuk mengagumi keindahan teknik arsitektur dan seni kaligrafi Arab.
Dampak terburuk dari permainan setan ini adalah makin sulitnya kaum miskin mengalihkan hati dan pikiran mereka dari kemegahan duniawi. Masjid semestinya menjadi tempat yang dapat membuat mereka bersabar atas kemiskinannya, juga mengeluarkan mereka dari godaan dunia dan kemegahannya menuju pesona akhirat dan kemuliaannya. Sayangnya, bangunan masjid justru memperlihatkan segala sesuatu yang bisa mengingatkan mereka akan gemerlap dunia dan membuat mereka makin terpuruk di dera kesengsaraan. Demi Allah, betapa buruk bencana yang akan menimpa kaum muslimin bila mereka meninggalkan hakikat keislaman dan sibuk memikirkan keindahan semu. Lahirnya tampak religius, tetapi batinnya dipenuhi harta duniawi dengan segala kemewahan dan keangkuhannya. Pilar kedua, persaudaraan antar muslim. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di atas prinsip kebenaran, persamaan, dan hak saling mewarisi setelah mati adalah langkah yang ditempuh Rasulullah berikutnya. Ikatan persaudaraan mereka lebih kuat daripada ikatan nasab dan kekerabatan. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haritsah, Abu Bakar al-Siddiq dengan Harizah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabiq, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menegaskan tali persaudaraan di antara semua sahabat secara umum, sebagaimana akan kita lihat nanti. Tali persaudaraan mereka juga diikat di atas prinsip lahiriah, seperti hak saling mewarisi. Bahkan ikatan persaudaraan mereka melampaui ikatan hubungan nasab dan kekerabatan. Ketetapan ini tetap berlaku hingga akhirnya dihapuskan saat Perang Badar Kubra pecah, yaitu saat turun ayat, orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anfal ayat 75. Ayat ini membatalkan ketetapan yang berlaku sebelumnya. Artinya, hak waris berdasarkan ikatan persaudaraan Islam tidak berlaku lagi. Hak waris dikembalikan lagi berdasarkan ikatan darah dan kekerabatan meskipun secara hakiki, kaum muslim tetap bersaudara satu sama lain. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, setibanya di Madinah, seorang muhajirin bisa mewarisi harta peninggalan seorang ansor karena ikatan persaudaraan yang telah dijalin Rasulullah di antara mereka, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan. Namun ketetapan ini dibatalkan ketika turun ayat, dan untuk masing-masing, laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris. Quran Surah An-Nisa, ayat 33, yang dilanjutkan dengan ayat, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Quran Surah An-Nisa, ayat 33. Bersumpah setia yang dimaksud di sini adalah sumpah untuk menolong, melindungi, dan menasihati. Sejak saat itu, ketetapan waris yang didasarkan atas ikatan persaudaraan Islam dihapus dan tidak berlaku lagi. Itulah pilar kedua yang ditegakkan Rasulullah dalam membangun masyarakat Muslim dan negara Islam. Pentingnya pilar ini bisa dilihat dari beberapa penjelasan berikut. Pertama, negara manapun mustahil bangkit dan maju, kecuali rakyatnya bersatu. Persatuan mustahil terwujud tanpa elemen persaudaraan dan kasih sayang. Setiap komunitas yang tidak diikat dengan tali persaudaraan dan cinta kasih mustahil memiliki kesatuan pandangan dalam melihat sebuah prinsip dasar, apapun itu. Lalu selama persatuan hakiki tidak ditemukan pada tubuh suatu komunitas, selama itu pula negara takkan bisa terbentuk dan berdiri tegak. Namun, penting untuk diingat, ikatan persaudaraan juga harus dibangun di atas fondasi akidah dan pemikiran yang sama. Persaudaraan di antara dua orang yang berbeda pemikiran atau akidah adalah persaudaraan utopis dan semu, utamanya jika pemikiran atau akidah masing-masing mewajibkan penganutnya menjalankan perilaku tertentu dalam menjalani hidup. Atas dasar itu, akidah Islam yang dibawa langsung Rasulullah dari sisi Allah dan yang menempatkan seluruh manusia dalam satu barisan penghambaan kepadanya,
tanpa dibedakan apapun kecuali takwa dan amal soleh, dijadikan Rasulullah sebagai landasan utama bagi persaudaraan umat Islam. Pasalnya, mustahil terwujud persaudaraan dan cinta kasih di antara orang yang keyakinan dan pemikirannya berbeda, karena masing-masing memiliki ambisi, ego, dan kepentingan sendiri-sendiri. Kedua, satu komunitas dapat dibedakan dari sekumpulan orang yang tercerai-berai dengan adanya satu hal, yaitu penegakan prinsip kebersamaan dan tolong-menolong antar anggota komunitas itu dalam berbagai sisi kehidupan. Jika kebersamaan dan tolong-menolong itu dijalankan sesuai prinsip keadilan dan persamaan, mereka bisa disebut masyarakat yang adil dan baik. Namun, jika kebersamaan dan tolong-menolong itu dijalankan untuk menindas dan berbuat zalim, maka mereka pantas disebut masyarakat yang zalim dan buruk. Jika masyarakat yang baik berdiri di atas prinsip keadilan dalam urusan mencari nafkah, apa yang bisa menjamin keadilan bisa dipraktikkan dan direalisasikan secara baik dan benar? Hal yang dapat menjamin terwujudnya keadilan adalah kekuatan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, yakni persaudaraan dan cinta kasih antar anggota masyarakat, baru setelah itu kekuasaan dan undang-undang. Sebuah kekuasaan, sekuat apapun, tidak akan bisa mewujudkan prinsip-prinsip keadilan antar individu jika tidak didasari persaudaraan dan cinta kasih yang tulus. Bahkan, tanpa persaudaraan dan cinta kasih, prinsip-prinsip keadilan justru akan menjadi sumber kedengkian dan kebencian di antara individu. Jika itu terjadi, masyarakat akan dihancurkan oleh kezaliman dan kesewenang-wenangan. Atas dasar itu, Rasulullah menjadikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor sebagai fondasi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semua itu kemudian diaplikasikan di tengah masyarakat yang diakui dunia memiliki sistem sosial paling unggul dan paling canggih pada zamannya. Tahap demi tahap, prinsip-prinsip keadilan itu berkembang dalam wujud hukum dan undang-undang yang bersifat mengikat. Namun, semuanya tetap didasarkan atas fondasi utama, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Jika bukan karena fondasi itu, yang berperan membentuk hakikat akidah Islam, prinsip-prinsip keadilan mustahil memberikan efek positif dalam pembangunan masyarakat Islam dan penguatan eksistensinya. Ketiga, kemudian perlu dikemukakan nilai interpretatif terhadap persaudaraan. Prinsip persaudaraan yang ditanamkan Rasulullah pada komunitas Islam di Madinah bukan sekadar slogan kosong yang diperbincangkan dari mulut ke mulut, melainkan kebenaran praktik yang terhubung langsung dengan realitas kehidupan dan relasi sosial antara Muhajirin dan Ansor. Berdasarkan persaudaraan inilah Rasulullah memberi para sahabat tanggung jawab nyata yang mereka tunaikan dengan baik. Itu dibuktikan, misalnya, dalam kisah Sa'ad bin Ar-Rabi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman tiba di Madinah, Sa'ad menawarinya separuh harta dan rumahnya, bahkan juga beberapa istrinya. Akan tetapi, Abdurrahman menolaknya dengan santun. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta ditunjukkan jalan ke pasar Madinah untuk mencari nafkah. Bukan hanya Sa'ad bin Ar-Rabi yang bersikap seperti itu, seperti dugaan segelintir orang, melainkan semua sahabat Ansar menunjukkan kecintaan yang sama kepada saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Semua sahabat Nabi menampilkan ruh persaudaraan yang sama. Mereka saling berbagi dan saling membantu satu sama lain, terutama setelah hijrah dan dipersaudarakan oleh Nabi. Atas dasar persaudaraan itu pula Rasulullah sempat menetapkan hak waris bagi mereka, meskipun tidak memiliki hubungan nasab dan kekerabatan. Penetapan hak waris ini dimaksudkan agar prinsip persaudaraan Islam diwujudkan dalam tindakan nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin. Penetapan itu juga agar mereka tahu bahwa persaudaraan dan cinta kasih bukan hanya slogan kosong, melainkan ajaran agung yang berdampak nyata sebagai pilar penting dalam sistem keadilan sosial. Kemudian, ketika ketetapan itu dihapuskan, aturan penggantinya pun tetap didasarkan atas prinsip yang sama,
yakni prinsip persaudaraan seagama. Jelasnya, hak waris dan mewarisi hanya berlaku bagi anggota keluarga yang sama-sama beragama Islam dan memiliki ikatan darah. Jadi jika ada dua orang berbeda agama, meskipun memiliki hubungan darah, keduanya tidak memiliki hak waris satu sama lain. Pada periode awal hijrah, setiap muhajirin dan ansor diberi tanggung jawab khusus untuk saling bantu dan melindungi satu sama lain, terlebih ketika kaum muhajirin mengalami masa sulit karena harus meninggalkan keluarga, rumah, dan semua harta mereka di Mekah. Tali persaudaraan yang ditanamkan Rasulullah antara muhajirin dan ansar diharapkan dapat mendorong mereka menunaikan tanggung jawab itu. Karenanya, ikatan persaudaraan berdasarkan agama menjadi lebih kuat nilai dan pengaruhnya dibanding ikatan persaudaraan yang didasarkan atas hubungan darah. Namun itu semua berubah ketika Islam semakin kukuh dan kehidupan kaum muhajirin semakin stabil di Madinah. Juga ketika ruh Islam telah menjadi denyut nadi masyarakat yang baru terbentuk di Madinah. Itulah saat yang tepat untuk melucuti ketetapan yang mengatur pola relasi antara muhajirin dan ansor yang dibentuk sesaat setelah hijrah. Pasalnya, sejak hari itu di bawah payung ukhuwah Islamiyah dan berbagai konsekuensi yang terlahir darinya, sudah tidak ada lagi kekhawatiran akan hancurnya ikatan persaudaraan antar muslim. Tak ada lagi kekhawatiran untuk mengembalikan ketetapan waris berdasarkan hubungan darah dan kekerabatan, bahkan justru memberi nilai plus bagi kekerabatan berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Faktanya, sebelum mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor di Madinah, Rasulullah telah lebih dulu mempersaudarakan para sahabat muhajirin di Makkah sebelum hijrah. Ibnu Abdil Bar menuturkan, pengikatan tali persaudaraan terjadi dua kali, yang pertama di antara kalangan muhajirin di Mekah, dan yang kedua di antara muhajirin dan ansar di Madinah. Semua itu menegaskan kepada kita, agama Islamlah yang menjadi tali pengikat dan landasan utama bagi hubungan persaudaraan. Hanya saja, persaudaraan itu harus diperbaharui dan dikuatkan lagi setelah hijrah, mengingat tuntutan keadaan dan berkumpulnya kaum muhajirin dan ansor di satu wilayah yang sama. Namun pada hakikatnya, persaudaraan itu tak lain merupakan persaudaraan yang berdiri di atas landasan universalitas Islam dan kesatuan akidah, yang harus terus dikukuhkan dan diperbaharui. Pilar ketiga, Piagam Madinah. Pilar ini menjadi pilar penting yang ditegakkan Rasulullah karena berkaitan dengan nilai konstitusional bagi sebuah negara yang baru terbentuk. Ibnu Hisham menuturkan, tak lama setelah Rasulullah menetap di Madinah, sebagian besar orang Arab penduduk Madinah telah memeluk Islam. Tidak satu pun rumah orang Ansor yang di dalamnya tidak ada orang Muslim, kecuali segelintir dari suku Aus. Setelah mengatur dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor, Rasulullah membuat piagam perjanjian yang berlaku bagi semua penduduk Madinah, termasuk muhajirin, Ansor, dan orang Yahudi. Beliau menetapkan jaminan perlindungan kepada mereka untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing serta memberi mereka kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, piagam perjanjian itu juga menyebutkan beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi semua penduduk. Ibnu Ishaq mengutip teks perjanjian ini tanpa sanad, sementara Ibnu Khaisamah meriwayatkannya dengan sanad lengkap sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jinab Abu Al-Walid, dari Isa bin Yunus, dari Katsir bin Abdullah bin Amr Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah menulis piagam perjanjian antara muhajirin dan Ansor. Ibnu Khaisamah kemudian menyebutkan butir-butir perjanjian yang sama seperti yang disebutkan Ibnu Ishaq. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Surais berkata, telah menceritakan kepada kami Ibad dari Hajjaj dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis perjanjian antara muhajirin dan Ansor. Kami tidak akan menyebutkan naskah perjanjian secara lengkap karena terlalu panjang.
Kami hanya akan mengemukakan beberapa pasal penting dari perjanjian yang ditandatangani langsung oleh Rasulullah. Tujuannya untuk mengetahui seberapa luhur nilai konstitusional komunitas Islam dan negara Islam yang baru dibangun di Madinah. Butir-butir penting itu akan kami sebutkan berurutan sesuai naskah aslinya. Kaum muslimin dari pihak Quraisy dan Yasrib Madinah, juga orang-orang yang mengikuti dan berjuang bersama mereka adalah satu umat. Semua muslimin dari suku apapun, harus membayar diat orang yang melakukan pembunuhan di antara mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil. Kaum mukmin tidak boleh menelantarkan orang yang menanggung beban hutang dari mereka, tetapi harus membantunya dengan membayarkan hutang atau diatnya. Kaum mukmin yang bertakwa harus menindak tegas orang yang melampaui batas di antara mereka, atau yang berbuat kezaliman, kejahatan, permusuhan, atau pengrusakan meskipun dia adalah anak salah seorang dari mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain demi membela seorang kafir, tidak boleh juga membantu orang kafir untuk memusuhi mukmin lain. Perdamaian bagi orang mukmin itu satu. Seorang mukmin tidak boleh melakukan perdamaian tanpa keikutsertaan orang mukmin lain dalam perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka. Jaminan Allah itu satu. Dia melindungi kalangan terbawah dari kaum mukmin. Orang mukmin adalah wali atau pelindung bagi mukmin lain di hadapan seluruh manusia. Orang mukmin yang telah mengakui isi perjanjian ini, juga beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh membantu atau melindungi pendosa. Siapa saja yang membantu atau melindunginya maka dia akan memperoleh laknat Allah dan murkanya pada hari kiamat, dan tidak ada tindakan atau keadilan yang dapat menolongnya saat itu. Orang Yahudi dan kaum muslimin harus memikul biaya bersama-sama selama semuanya berperang mempertahankan Madinah. Orang Yahudi Bani Auf satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka, kecuali orang yang berbuat aniaya atau dosa maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya dan keluarganya. Orang Yahudi wajib mengeluarkan biaya perang mereka sendiri, begitu juga orang muslim. Mereka semua harus saling bahu-membahu menghadapi orang yang memerangi pendukung piagam ini. Jika di antara pendukung piagam ini terjadi pertikaian atau sesuatu yang dikhawatirkan dapat membawa kerusakan, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad utusannya. Siapa saja yang memilih pergi dari Madinah maka keamanannya terjamin, begitu juga yang memilih tetap tinggal, kecuali yang berbuat zalim atau dosa. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung bagi apa yang tercantum dalam perjanjian ini. Allah akan melindungi setiap yang berbuat kebaikan dan bertakwa. Petikan pelajaran. Piagam Madinah menunjukkan beberapa pelajaran penting terkait sejumlah aturan bagi masyarakat Islam. Kami meringkasnya sebagai berikut. Pertama, dalam istilah modern, kata yang paling tepat untuk mendefinisikan Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Jika demikian, Piagam Madinah ini telah mencakup semua elemen sebuah konstitusi modern, yang berupa garis-garis besar pengaturan sebuah negara, baik secara internal maupun eksternal, yaitu relasi antar warga dan antar negara. Konstitusi ini disusun oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah, kemudian ditulis oleh para sahabat dan dijadikan dasar yang disepakati bersama oleh kaum muslimin dan kaum Yahudi. Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Islam sejak awal pembentukannya, berdiri di atas dasar konstitusional yang sempurna. Juga menjadi bukti bahwa negara Islam, sejak awal kemunculannya telah memiliki semua komponen perundang-undangan dan administratif yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Tentu saja, semua komponen itu merupakan elemen dasar yang keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam penerapan syariat Islam di tengah masyarakat. Pasalnya, secara keseluruhan, Piagam Madinah didasarkan atas prinsip persatuan Islam dan beberapa regulasi lain.
Mustahil kita menemukan sebuah masyarakat yang dapat menerapkan hukum Islam selama sistem konstitusional susunan Rasulullah tidak dijadikan landasan utamanya. Sebab, sistem itu merupakan bagian integral dari hukum Islam itu sendiri. Maka, secara tidak langsung, tuduhan orang yang menutup mata atas kebenaran jelas itu telah terbantahkan. Mereka menuduh bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur relasi antara manusia dan Tuhan, dan sama sekali tidak memiliki sistem konstitusional dan perundang-undangan. Tuduhan itu hanyalah trik kuno yang dilontarkan pelaku perang pemikiran dan antek-antek kolonialis. Hakikatnya, mereka ingin memenjarakan Islam agar kaum Muslim tidak dapat memainkan perannya dalam membangun masyarakat, juga agar Islam tidak punya kekuatan untuk mengalahkan komunitas lain yang menyimpang. Untuk mencapai tujuan ini, mereka tidak punya cara lain kecuali menjadikan Islam tidak lebih dari sekadar agama dan bukan negara, ajaran tentang ritual dan bukan hukum atau undang-undang. Bahkan, seandainya Islam dipahami sebagai agama sekaligus negara, mereka tetap akan berupaya memutarbalikkan pemahaman tersebut dengan dukungan berbagai pernyataan dusta. Hanya saja, trik kuno semacam itu sangat mudah ditebak dan dipatahkan. Pada akhirnya, semua tuduhan mereka hanya dianggap sebagai omong kosong yang lahir dari kedengkian dan keiri hatian. Bagaimanapun, ketika menganalisis butir-butir perjanjian agung yang disusun Rasulullah, kita mesti mengatakan, lahirnya masyarakat Islam sudah merupakan bentuk integral sebuah negara. Aturan-aturannya tidak ditetapkan kecuali dalam kerangka sistem sosial yang selaras dari semua sisi dan aspeknya. Dan Piagam Madinah menjadi bukti paling nyata atas hal tersebut. Pernyataan di atas tentu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa syariat Islam merupakan kepingan-kepingan dan bagian-bagian terpisah yang jika dipadukan akan menghasilkan satu sistem perundang-undangan dan sistem administratif yang saling melengkapi satu sama lain. Kedua, Piagam Madinah menunjukkan keadilan yang mewujud dalam sikap Rasulullah terhadap kaum Yahudi. Keadilan itu sebenarnya dapat berbuah manis bagi hubungan antara Muslimin dan Yahudi. Sayangnya, kaum Yahudi tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu berkonspirasi, berkhianat, dan bermain muslihat. Tak lama setelah Piagam Madinah ditandatangani, kaum Yahudi melanggar dan menciderai beberapa butir perjanjian yang seharusnya mereka patuhi. Mereka melawan Rasulullah dan kaum muslimin dengan sejumlah aksi pengkhianatan. Masalah ini akan kami bahas lebih lanjut pada bab lain. Yang jelas, dalam kondisi seperti itu, kaum muslim dituntut mengambil langkah-langkah tepat untuk menghadapi tipu muslihat kaum Yahudi. Ketiga, Piagam Madinah menunjukkan beberapa aspek penting dalam ajaran Islam. Butir pertama Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam merupakan satu-satunya perangkat yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan menjadikan mereka satu umat. Di bawah payung persatuan universal ini, seluruh perbedaan di antara mereka akan luruh dan lenyap. Ini dapat dipahami secara gamblang dalam butir yang menyebutkan, kaum muslimin dari pihak Quraisy dan Yasrib Madinah, juga orang-orang yang mengikuti dan berjuang bersama mereka adalah satu umat. Butir ini merupakan fondasi penting bagi berdirinya masyarakat Islam yang kukuh. Butir kedua dan ketiga menunjukkan bahwa ciri utama sebuah masyarakat Islam adalah adanya semangat solidaritas dan koeksistensi antar individu Muslim. Mereka semua memikul tanggung jawab yang sama dalam urusan dunia dan akhirat. Tanggung jawab inilah yang menjadi pijakan utama sebagian besar ajaran Islam, juga sebagai penentu yang menjamin terjaganya hubungan koeksistensi di antara kaum muslimin. Butir ketujuh menunjukkan kesempurnaan implementasi prinsip persamaan di kalangan muslimin. Prinsip itu bukan sekadar slogan kosong dan penghias mulut, melainkan salah satu pilar penting bagi sebuah masyarakat Islam yang wajib dipraktikkan secara tepat dan sempurna. Implementasi prinsip persamaan itu bisa dilihat dari butir perjanjian. Jaminan Allah itu satu, Ia melindungi kalangan terbawah dari kaum muslimin. Artinya,
jaminan perlindungan atas nyawa, harta, dan kehormatan yang diberikan seorang muslim, siapapun dia harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Jadi, ketika seorang muslim memberi seseorang, siapapun dia, jaminan perlindungan, maka tak seorang pun berhak mencederai dan merusak jaminan perlindungannya itu. Ketentuan ini berlaku sama, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jaminan yang diberikan seorang perempuan, siapapun dia, juga harus dihormati dan tidak boleh dinodai oleh siapapun, bahkan oleh penguasa yang kedudukannya paling tinggi sekalipun. Ini telah disepakati oleh mayoritas ulama dan para imam mazhab. Hanya saja, kalangan fuqaha menetapkan beberapa syarat, di antaranya, jaminan perlindungan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dapat mengancam keselamatan kaum muslimin, seperti menjamin mata-mata musuh. Syarat lainnya, jumlah orang yang diberi jaminan harus jelas dan ditentukan, begitu juga batas berlakunya jaminan itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Al-Bukhari, Muslim, dan selainnya meriwayatkan, Ummu Hani binti Abu Talib pergi menemui Rasulullah pada waktu Fatu Mekah dan mengadu, "Ya Rasulullah, Ali berniat membunuh Fulan bin Hubairah yang telah aku jamin keselamatannya." Rasulullah menjawab, "Kami menjamin keselamatan siapapun yang engkau jamin, wahai Ummu Hani." Sampai di sini, pembaca bisa merenungkan sendiri betapa Islam sangat menghormati kaum perempuan. Seperti halnya laki-laki, mereka juga mendapatkan semua hak individual dan sosial, sesuatu yang belum pernah terjadi di luar komunitas Islam. Namun, lebih penting lagi, pembaca harus bisa membedakan antara prinsip persamaan manusia, al-musawah al-insaniyah yang ditopang ajaran Islam, dan tampilan konvensional yang menyertai ajaran Islam dan yang selalu diteriakkan para pecinta peradaban modern. Yang pertama merupakan persamaan yang berdiri di atas landasan fitrah asasi manusia, yang mengidamkan kebahagiaan seluruh manusia, baik perempuan maupun laki-laki, individu maupun kelompok. Adapun yang kedua adalah persamaan yang didorong nafsu kebinatangan, yang ingin menjadikan perempuan sebagai penghibur dan pemuas nafsu laki-laki dalam ruang seluas-luasnya. Butir ke-12 Piagam Madinah menunjukkan bahwa wasit paling adil, yang harus menjadi rujukan kaum muslimin ketika menghadapi perselisihan dan perbedaan adalah syariat Islam dan hukum Allah yang terkandung dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. Jika mereka mencari solusi selain dari kedua sumber itu, mereka dianggap telah berdosa dan menghantarkan diri sendiri ke jurang penderitaan di dunia dan siksa Allah di akhirat. Demikianlah keempat prinsip hukum paling penting dalam Piagam Madinah. Piagam ini dijadikan Rasulullah sebagai fondasi penegakan negara Islam di Madinah, dan juga sebagai pedoman etik bagi kaum muslimin di tengah masyarakat mereka yang baru. Tentu saja, masih ada prinsip-prinsip hukum lain yang patut menjadi bahan renungan. Dengan mengimplementasikan butir-butir Piagam Madinah, lalu menjadikannya pedoman umum dan memegang erat prinsip-prinsip hukumnya, negara Islam berdiri tegak di atas pilar terkukuh dan fondasi terkuat. Dia kemudian menyebar sangat cepat ke belahan bumi bagian timur dan bagian barat. Dia menghadirkan kepada manusia sebuah peradaban dan kebudayaan paling gemilang yang pernah dikenal sepanjang sejarah. Bersambung.